sobat rumah semua, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang review bagaimana kita mengganti filter karbon dari Pureit. Ya, Pureit. Pureit saya ini sudah sekitar 8 bulanan. Jadi filternya harus diganti. Ada 3 alasan kenapa saya pilih Pureit. Yang pertama adalah halal. Ya, jadi ada air putih yang tidak halal loh. Makanya kita harus hati-hati. Kenapa bisa tidak halal? Karena dari penyaring filter karbonnya mengandung babi. Dia berasal dari tulang babi. Tentu harganya jauh lebih murah. Yang kedua, hemat berkualitas. Kenapa? Karena kalau kita biasa pakai air galon, itu misalkan satu orang butuh 2 liter, 1,5 sampai 2 liter per hari. Kalau untuk 4 orang sekitar butuh 6 sampai 8 liter seharinya. Kalau 1 bulan butuh berapa? 180 liter. Sekitar 10-11 galon lah. Itu duitnya berapa kalau dikalikan 25.000 aja? Ya, sebulan harus keluar 250.000. Tapi kalau dengan Pureit kita belinya yang baru itu 650 ribuan gitu, itu bisa dipakai 6 sampai 8 bulan. Lumayan berkualitas karena sudah dijamin, sudah diperiksa hasilnya di laboratorium yang terpercaya. Yang ketiga, tentu saja praktis dong, karena kita tidak perlu ngangkat-ngangkat lagi dari lantai 1 ke lantai 2. Cukup menyaring langsung dari air keran. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat review berikut. Nah, ini dia Pureit saya. Jadi saya sudah pakai ini sekitar 8 bulanan. Masih bagus sih, tapi dia udah nggak ngalir lagi. Kalau dipaksain isi penuh, dianya malah bocor airnya kemana-mana. Kalau dilihat dalamnya, udah mulai memang tampak kekuning-kuningan alias kotor. Mulai dari filternya hingga dalam-dalemannya. Nah, untuk itu kita perlu bersihin dulu sebelum diganti dengan filternya. Ini aku tunjukin ya, gimana cara masukin airnya dan apa yang terjadi. Ternyata airnya hanya ditampung, tidak bisa masuk ke filter bagian dalam alias airnya tidak mengalir. Kenapa? Karena dia indikatornya sudah merah. Kalau bisa dilihat di bagian depan itu ada indikatornya. Bisa kalian baca mana yang harus dibeli, mana yang aman untuk digunakan. Nah, lanjut kita bongkar-bongkar. Kalau untuk urusan bongkar-bongkar, ya ahlinya lah ya. Semua bisa dibongkar. Mulai dari bagian atas. Awalnya aku nih ragu ya bongkar-bongkar, tapi ya mau nggak mau karena harus diusahakan. Kenapa aku ragu membongkar-bongkarnya? Karena pada saat waktu aku beli, itu tulisan di dalamnya itu tulisannya don't touch. Jadi nggak boleh disentuh-sentuh lah maksudnya. Jadi langsung dipasang pakai. Tapi karena dilihat-lihat lagi, ternyata filternya itu justru di bagian dalamnya ini. Nah, bukanya filter bagian dalam ini aku baru tahu. Ternyata susah banget. Tapi kita lepasin dulu nih filter karbon yang pertama. Yang kalau ini sih gampang, dia cuma di bagian atas. Nah, bagian wadahnya kita bersihin aja karena kayak ada kuning-kuning gitu hasil dari endapan air. Semuanya kita bersihin supaya filternya juga bisa mengalir dengan sempurna. Ini adalah bagian yang kita lihat berwarna merah tadi. Dan kita lepaskan juga karena ini akan diganti. Jadi sudah ada 2 ya filter yang kita lepaskan, nanti yang untuk diganti. Sekarang kita coba cuci satu-satu, bersihin satu-satu supaya bisa terlihat apa aja yang harus diganti. Ini harus dibersihkan sempurna dari sabun-sabun.
Nah, ini adalah barang yang diganti nomor 3. Jadi dia berupa filter seperti filter kertas saring, tapi kuat banget. Nah, mari kita buka filter karbon yang akan kita ganti bagian nomor 4. Jadi ini bagian yang paling sulit, aku paling bete buka ini ya. Lama banget, sudah berbagai macam usaha aku buka, nggak juga bisa. Kenapa ya? Aku sudah baca petunjuknya baik-baik. Sudah hampir setengah marah, akhirnya kebuka juga, saudara-saudara. Ya, yang ini filter yang nomor 4. Jadi barang yang akan kita ganti. Seperti biasa, semuanya harus dibersihkan sampai bersih endapan-endapan kuningnya, termasuk bagian di dalam ini. Ini adalah penampungan air yang paling bawah. Jangan lupa setelah dibersihkan semua, dikeringkan dengan sempurna. Jangan sampai ada air-air bekas cucian. Oke, kita lihat lagi nih apa aja barang yang akan kita ganti. Kita lihat yang pertama itu ada namanya indikator yang sudah berwarna merah, lalu filter kertasnya dan 2 filter karbon. Nanti kita buka di kotaknya ini nih. Nah, ini satu kotak ini, satu paket berisi 3 item. Tapi nanti filter kertasnya itu berbeda. Jadi dia tidak satu paket dengan filter yang lain. Mari kita mulai. Nah, ini kita pemasangan filter karbon yang bagian tengah. Di bagian tengah ini seperti biasa kita pasang dengan baik-baik. Tapi kembali lagi, pemasangan filter karbon yang bagian tengah ini susah, butuh waktu. Jadi intinya masang susah, ngeluarinnya juga susah. Tapi setelah bergulat akhirnya bisa juga. Lanjut pasang filter kedua. Ini mah gampang, tinggal letakin aja, puter sedikit dengan slotnya, selesai. Nah, lanjut kita juga pasang untuk bagian indikatornya. Lihat ya, kalau dia baru warnanya putih loh, bukan merah. Tuh ya, jadi memang berbeda banget kalau dia udah hasil pemakaian. Mari kita pasang dan inilah hasilnya teman-teman. Ya, jadi gampang banget, tinggal kamu pasang. Aku nggak tahu ini fungsinya apa, tapi aku ingat ini masangnya di sini. Nggak tahu juga, mungkin untuk melekatkan pada bagian atasnya ya. Lalu kita pasang casing luarnya supaya cantik seperti semula. Nah, mulai deh kita susun. Masih ingat nggak gimana cara nyusun awalnya? Kalau enggak ya silakan deh lihat kembali. Tapi yang penting ini harus terpasang ya bagian tengahnya ini, karena ini yang menjadi utamanya. Jadi nggak goyang-goyang. Lalu susun bagian 1, bagian 2, bagian 3. Jangan lupa bagian filternya. Nah, setelah kamu terpasang semua, jangan lupa ini filter kertas itu berada di bagian paling atas. Kamu bisa pasang filter bagian atas ini langsung ke tutupnya. Mudah kok, dia tinggal dipasin aja sama slotnya, jadi langsung terpasang. Ya, mari kita pasang. Selesai. Mudah banget asal kamu tahu caranya. Bye.